Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? I hope you are very well, thank you. And how are your parents? And Happy New Year. Hope we are successful. Okay, welcome in this program. Now, we are studying about storytelling. I hope if after this lesson, you can practice alone. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana teknik berpraktek storytelling atau bercerita. Sebelum ke bercerita, kalian harus betul-betul memahami beberapa kaidah ya, atau beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam praktek storytelling. Cerita yang baik bukan hanya akan membuat para pendengar berpikir, namun juga menjadikan mereka merasa apa yang dialami sang karakter atau cerita. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Di antaranya adalah pertama, learn or understand the story to be told, atau mempelajari, memahami cerita yang akan disampaikan. Dengan mempelajari atau memahami jalan cerita yang akan disampaikan, jelas kamu harus paham betul isinya. Jangan sampai kalian tidak tahu isi cerita tersebut. So, that will be more easy deliver, sehingga kita akan lebih mudah disampaikan. Bayangkan saja, kalau kamu tidak paham, bagaimana kamu menyampaikan kepada orang lain? Ini adalah langkah awal yang paling pertama yang harus kalian kuasai. Paham ya? Jadi yang pertama adalah pelajari, pahami isi cerita yang akan disampaikan. Okay, the next. Describe the storyline and shine in memory. Artinya menggambarkan jalan cerita serta adegan dalam ingatan. Well, here you are requested to play with your imagination, to imagine what and how the story happened. Nah, di sini kamu dituntut untuk memainkan imajinasi untuk membayangkan apa dan bagaimana cerita tersebut terjadi. Jadi kamu harus bisa menggambarkan jalan ceritanya dan adegannya, serta menyimpan alur cerita tersebut di dalam ingatan kamu. You must be able to describe the storyline and scenes, and save the storyline in your memory. Paham ya? Jadi dalam hal ini menggambarkan jalan cerita sesuai dengan adegan di dalam ingatan kamu. Ya, jadi perhatikan alur cerita, pahami isi ceritanya, lalu simpan dalam ingatan kalian pada saat kalian storytelling. Okay, the next. Itu yang ketiga, practice in a mirror. Berlatih di depan cermin. Memang terlihat aneh jika berbicara di depan cermin. Kamu pasti ketawa sendiri. Bagaimana jika kamu berlatih bercerita di depan cermin? Ini fungsinya adalah untuk mengevaluasi diri. Bagaimana gerakan tubuh atau wajah atau mimik pada saat kalian sedang praktek storytelling. Jangan sampai ceritanya sedih, mimiknya gembira, riang, begitu, bahkan ketawa, atau sebaliknya. But with that, you can correct yourself and see what movement you need to demonstrate.
Tapi dengan itulah kamu bisa mengkoreksi diri sendiri dan melihat gerakan-gerakan apakah yang kiranya perlu diperagakan. Tentunya yang diperagakan sesuai dengan isi cerita yang sudah kamu simpan di dalam ingatan kamu sendiri. Oke, the next. Atau yang keempat, when practicing, try to fit the storyline. Artinya saat latihan, usahakan sesuaikan dengan alur cerita. Alurnya jelas, tidak mengulang-ulang adegan, tidak membingungkan ketika nanti diperagakan di atas panggung atau di depan kelas. Jadi hindari ya, usahakan sesuaikan dengan alur cerita, jangan sampai keluar dari cerita yang sebenarnya. The next, atau yang kelima, usually in practice doing repetition. Ya. Biasanya dalam latihan melakukan pengulangan. Pengulangan memang dibutuhkan, tapi jangan terlalu sering. Hal ini ditujukan agar kamu terbiasa dengan apa yang disampaikan. Kadang-kadang karena kalian kondisi atau kalian kurang percaya diri, pernah melakukan pengulangan baik kata-kata maupun gerakan, ya. Itu tercakup dalam usually in practice doing repetition. The next, variation in storytelling, ya, variasi dalam bercerita. Cerita juga membutuhkan variasi. Seperti apa variasinya? Yaitu tempo berbicara. Tempo itu adalah cepat lambatnya sebuah kata atau kalimat dibacakan. Itu tempo. Jangan sampai kalian tempo terlalu cepat begitu, atau sebaliknya terlalu lambat. Harus ada tempo berbicara. Dan selanjutnya adalah suara tinggi atau suara rendah. Bedakan tinggi dengan rendah. Ini juga disesuaikan dengan cerita, ya. Kalau yang kaget, berarti kan otomatis suara kalian tinggi, ya. Kalau kalian misalnya tidak ada permasalahan, tidak menemukan sesuatu yang mengagetkan, otomatis suara kalian rendah. Serta penyamaran suara yang sekiranya harus sama atau berbeda dalam setiap karakter. Nah, jadi kalau cerita ini dimainkan atau diperankan oleh dua orang atau dua karakter, maka otomatis kamu harus menguasai dua karakter. Minimal suara kamu yang satu katakanlah suara asli, yang satu lagi adalah berbeda, gitu. Yang jelas berbeda, ya. Contoh, dalam storytelling itu membutuhkan karakter dialog, ya, percakapan. Otomatis dalam percakapan itu ada dua, ya, si A dan si B. Tentu antara si A dan B suaranya tidak sama, ya. Bedakan antara suara si A dan suara si B. Yang penting berbeda sedikit, ya. Contoh, halo, jawabnya halo, gitu ya. Ada perbedaan sedikit. Oke, the next, yang ketujuh, interesting body movements atau gesture. Gesture itu artinya gerakan tubuh yang menarik. Tentunya menarik di sini bukan menarik macam-macam, menarik sesuai dengan cerita. Makanya dalam storytelling, cerita itu betul-betul harus dipahami, ya. Lalu simpan dalam memori kalian agar pada saat dibutuhkan, gerakan tubuh kalian bisa sesuai dengan alur cerita, ya.
gunakan isyarat tubuh untuk menarik perhatian audiens. Jadi pada saat storytelling itu jangan sampai kalian seperti patung yang sedang berbicara, ya. Jadi tubuhnya tetap seperti itu, seperti kalian bersikap pada saat upacara. Berbeda, ya. Sikap kalian pada saat sedang mengikuti upacara dengan storytelling. Itu. Jangan sampai Bapak ingatkan, selagi gerakan tubuh kalian harus menarik perhatian audiens. Ya, menarik di sini adalah sekali lagi disesuaikan dengan alur cerita. Kamu bisa menggunakan gestur dengan baik. Gimana caranya? Ya kembali kepada tadi yang Bapak bicarakan, yaitu berlatih di depan cermin. Ya. Kalau kalian merasa malu oleh orang tua atau adik atau saudara yang lain, masuk aja ke kamar, ya. Kamu berlatih, bawa skripnya, sesuaikan dengan ceritanya. Ya. Apa saja yang gerakan-gerakan yang harus ditontonkan kepada audiens. Oke, the next. Give special emphasis of attention and the beginning and end of the story. Artinya memberikan penekanan atau perhatian khusus di awal dan di akhir cerita. Penekanan atau gebrakan yang wah sangat penting sekali dalam awal cerita, agar begitu kalian masuk di atas panggung atau di depan kelas, audiens langsung mendapat sambutan, ya, memberikan sambutan kepada kamu pada saat kalian di depan. Nah, hal ini ditujukan untuk menarik perhatian. Begitu pula pada akhir cerita, jangan sampai begitu cerita selesai langsung aja meninggalkan tempat bercerita. Jangan, usahakan cari gebrakan. Apa kira-kiranya di akhir cerita itu? Ya. Ucapanlah goodbye gitu, sambil ada gerakan tubuhnya, atau good luck begitu. Terakhirnya gunakan salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next, yang 9. Mixing the character of the character. Jadi meniru karakter sang tokoh. Tentunya sesuaikan dengan cerita tokoh juga. Dengan meniru karakter asli sang tokoh, sudah pasti nantinya akan menambah kredibilitas kamu dalam memainkan peran dalam cerita tersebut. Kalau kalian meniru karakter sang tokoh, misalnya tokoh yang terkenal Presiden Soekarno, kamu perhatikan karakter Soekarno, jalannya tegak, ngomongnya lantang, ya, gitu, sikapnya tegas. Gitu. Beda kalau kalian meniru karakter misalnya si Kabayan, ya beda gitu. Paham ya? Jadi perlu kalian memahami karakter sang tokoh yang akan kalian tampilkan. Oke? Dan yang terakhir adalah prepare yourself atau persiapan diri. Semuanya harus dipersiapkan dari awal, baik mental maupun kesehatan. Jangan sampai kalian kalau di kelas guru memanggil si A, si B, lalu si C, ketiganya adalah saya. Ditungguin terus. Wah, belum apa-apa, kamu harus sudah goyah, sudah tidak percaya diri gitu. Ya. Perhatikan juga kesehatan. Jangan sampai pada saat tampil kamu kurang fix, kurang sehat. Belum apa-apa berbatuk, sering batuk, akhirnya audiens atau penonton menertawakan kamu. Ya,
Jadi persiapan diri atau prepare yourself itu sangat penting. Apalagi kalau kalian akan menjelang penilaian atau pementasan, ya, perbanyak latihan, ya, serta jaga kesehatan sehingga Anda kalian ini bisa tampil dengan optimal, ya. Itulah yang Bapak dapat sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat buat kalian dan dapat dipraktekkan di dalam kelas maupun di panggung kalau mungkin kalian akan berlomba. Demikian, semoga kalian sukses selalu dalam belajar. Jangan lupa stay at home dan jaga protokol kesehatan. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.